Halo semua, kali ini kita akan berjalan-jalan dan mengobservasi SMA Negeri 1 Batangkuis. Nah, begitu kita masuk ke sekolah, kita harus cuci tangan dulu ya, sesuai protokol kesehatan. Ini adalah lapangan sekolah SMA Negeri 1 Batangkuis. Lapangannya begitu hijau dan indah karena terdapat banyak pohon-pohon. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita akan mendengarkan hasil paparan observasi PLP 1 yang dilakukan oleh kelompok kami. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salman Susyombing. Saya dari kelas A reguler 219, NIM 319312001. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dengan kelompok saya yang berada di SMA Negeri 1 Batangkuis. Menurut hasil observasi kami mengenai peserta didik yang berada di sana, peserta didik sana memiliki attitude yang baik. Hal tersebut dapat kami rasakan di saat mereka berinteraksi secara langsung kepada kami di sekolah tersebut. Pada saat peserta didik tersebut melaksanakan kegiatan di sekolah secara luring. Kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Batangkuis memiliki dua metode pembelajaran, yaitu secara luring dan daring. Di saat pembelajaran luring kami berinteraksi dengan siswa dan kami mendapatkan bahwasanya masih siswa-siswi di sana memiliki pengetahuan maupun attitude yang baik. Berdasarkan informan kami seperti guru BK dan guru wali, mereka memaparkan bahwasanya mahasiswa di sana memiliki tingkat minat belajar yang baik dan memiliki sejumlah prestasi yang dapat dibanggakan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Serlicia Gian, NIM 31924220022 dari kelas A reguler 2019 jurusan Pendidikan Antropologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi PLP 1 yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Batangkuis. Saya akan membahas mengenai bagian struktur organisasi dan tata kerja yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Batangkuis. Nah, adapun struktur organisasi dan tata kerja yang ada di SMA Negeri 1 Batangkuis terdapat di ruang Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Nah, struktur organisasi dan tata kerja yang ada di SMA Negeri 1 Batangkuis berbentuk seperti bagan. Nah, bagannya itu dimulai seperti ini. Yang pertama ada penanggung jawab. Penanggung jawabnya yaitu Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Adi Sumarno SPD. Lalu pembina OSIS yaitu Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan adalah Bapak Trisno Hadi SP. Yang berikutnya adalah Ketua OSIS yaitu Bapak Imam Fauzi Siregar. Lalu Wakil Ketua OSIS 1 yaitu Ibu Bulan Salsa. Lalu Wakil OSIS 2 yaitu Bapak Al-Hadi Hasibuan. Lalu Sekretaris OSIS ada Ibu Alia Nabila. Lalu Bendahara OSIS ada Ibu Suliana Wijaya. Nah, OSIS ini mempunyai program kerja berupa bidang-bidang seperti itu kan. Nah, ya adapun bidang tersebut yaitu bidang imam dan ketakwaan, bidang pekerja luhur, bidang bela negara, bidang akademik, seni dan olahraga, bidang TIK, bidang HAM, bidang kreativitas dan keterampilan, bidang kesehatan jasmani dan gizi, bidang sastra dan budaya, bidang komunikasi bahasa Inggris. Nah, adapun bidang-bidang tersebut dinaungi oleh OSIS yang ada di SMA Negeri Batangkuis. Demikian hasil observasi saya mengenai struktur organisasi dan tata kerja yang ada di SMA Negeri 1 Batangkuis. Hai semua, perkenalkan nama saya Rima Natsari Stanggang. Saya anggota kelompok tim A PLPL di SMA Negeri 1 Batangkuis. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan bagian peraturan dan tata tertib sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Batangkuis. Nah, adapun tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Batangkuis berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik. Adapun maksud dari tata tertib dan peraturan sekolah, yang pertama, maksud ditetapkan peraturan-peraturan oleh sekolah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh peserta didik. Tujuannya adalah
sebagai pedoman bagi peserta didik dalam rangka pembinaan ketertiban dan kedisiplinan di SMA Negeri 1 Batang Kuis. Yang pertama, siswa-siswi wajib hadir tepat waktu, yaitu pukul 7:15 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, siswa-siswi wajib berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain baju harus masuk ke dalam rok atau celana, memakai dasi dan topi pada waktu upacara, menggunakan tali pinggang warna hitam, sepatu warna hitam, dan kaos kaki putih. Nah, berdasarkan hasil observasi kelompok kami yang kami laksanakan di SMA Negeri 1 Batang Kuis, peraturan dan tata tertib yang berlaku telah diterapkan dengan baik di SMA Negeri 1 Batang Kuis. Terbukti dengan setiap peraturan yang ditaati oleh peserta didik, yang mana terlihat bahwa peserta didik sudah mentaati peraturan. Terlihat dari kebersihan yang terjaga di lingkungan sekitar sekolah karena adanya peraturan bahwa siswa dilarang membuang sampah sembarangan dan membuang sampah akan diberikan sanksi. Kemudian juga terlihat bahwa siswa dan siswi yang bersekolah di SMA Negeri 1 Batang Kuis hidup harmonis dan saling berteman satu dengan yang lain dengan baik. Karena peraturan dan tata tertib yang berlaku, siswa dilarang melakukan perkelahian baik secara individu maupun kelompok, dan siswa-siswi juga dilarang melakukan tawuran baik di lokasi sekolah maupun di luar sekolah. Setiap siswa dan siswi telah melaksanakan ataupun menaati peraturan dan tata tertib dengan baik. Baiklah, selanjutnya praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Dalam pendidikan karakter, tentu menyangkut 3 ranah moral. Yang pertama, sikap moral, perilaku moral, dan konsep moral. Berdasarkan ketiga komponen tersebut, dapat dinyatakan bahwasannya karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, berkeinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan, baik dari sekolah ataupun madrasah, untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Pengembangan karakter peserta didik dapat dilakukan dengan membiasakan berperilaku positif tertentu dalam berkehidupan sehari-hari. Pembiasaan merupakan sebuah proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis, melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan secara bersama-sama ataupun dilakukan secara mandiri. Hal tersebut juga akan menghasilkan suatu kompetensi. Pengembangan karakter melalui pembiasaan ini dapat dilakukan secara terjadwal atau tidak terjadwal, baik di dalam maupun di luar kelas. Kegiatan pembiasaan di sekolah yaitu terdiri atas kegiatan rutin, spontan, terprogram, dan keteladanan. Kegiatan pembiasaan di sekolah yang pertama yaitu kegiatan rutin. Yang dimaksud dengan kegiatan rutin adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus di sekolah. Kegiatan rutin itu bertujuan untuk membiasakan siswa melakukan sesuatu dengan baik. Kegiatan pembiasaan yang termasuk kegiatan rutin yaitu berdoa sebelum memasuki kelas atau memulai pelajaran, hormat bendera merah putih pada saat setiap pagi waktu baris, dan yang terakhir itu kebersihan kelas. Yang kedua itu kegiatan spontan. Kegiatan spontan adalah sebuah kegiatan yang dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan ruang. Hal ini bertujuan untuk memberikan pendidikan secara spontan, terutama dalam membiasakan bersikap sopan santun dan sikap terpuji lainnya. Kegiatan spontan antara lain yaitu yang pertama, membiasakan mengucap salam dan bersalaman kepada guru, karyawan, dan sesama siswa. Yang kedua, membiasakan sikap sopan santun. Dan yang ketiga, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, membiasakan untuk antri. Dan yang kelima, membiasakan meminta izin ketika hendak atau masuk ke dalam kelas ataupun ruangan tertentu. Dan yang terakhir yaitu membiasakan untuk memiliki sikap atau selalu bersikap saling tolong-menolong. Selanjutnya yang ketiga yaitu kegiatan terprogram. Kegiatan terprogram merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan sekolah. Membiasakan kegiatan ini artinya membiasakan siswa dan personil sekolah aktif dalam melaksanakan sebuah kegiatan sekolah sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing. Kegiatan terprogram ini misalnya seperti kegiatan kelas, kegiatan memperingati hari-hari besar nasional,
kegiatan karya wisata, kegiatan lomba mata pelajaran, kegiatan pentas seni, kegiatan perkemahan, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu kegiatan keteladanan. Kegiatan keteladanan yaitu sebuah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari yang dapat dijadikan contoh atau sebagai teladan. Contoh kegiatan ini yaitu termasuk membiasakan berpakaian rapi, membiasakan datang dengan tepat waktu, membiasakan berbahasa dengan yang baik, membiasakan rajin membaca buku, serta membiasakan bersikap ramah. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan moderator. Perkenalkan, nama saya Febrianti Subagariang. Saya kelas A reguler 2019. Saya dari kelompok L. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan kami terkait kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Batangkuis. Menurut Bapak Miming selaku guru pamong kami, beliau mengatakan bahwa ada 5 kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Batangkuis. Yang pertama adalah kegiatan pencak silat. Nah, untuk kegiatan pencak silat ini dilaksanakan setiap hari Kamis. Yang kedua adalah kegiatan karate. Untuk kegiatan karate ini juga dilaksanakan setiap hari Kamis. Yang ketiga adalah kegiatan PMR atau Palang Merah Remaja. Nah, untuk kegiatan ini berbeda dengan kegiatan pencak silat dan kegiatan karate. Kegiatan Palang Merah Remaja ini dilaksanakan setiap hari Senin. Yang keempat adalah kegiatan pramuka. Nah, untuk kegiatan pramuka ini dilaksanakan setiap hari Sabtu. Yang kelima adalah kegiatan paskibraka. Untuk kegiatan paskibraka ini juga dilaksanakan setiap hari Sabtu. Demikian hasil laporan yang kami peroleh dari SMA Negeri 1 Batangkuis terkait kegiatan ekstrakurikuler. Terima kasih. Nah, sekian dulu nih pemaparan hasil observasi PLP 1 yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Batangkuis. Berikut adalah beberapa bukti dokumentasi kami setelah melakukan observasi di SMA Negeri 1 Batangkuis. Ini kegiatan diskusi bersama guru pamong kami. Lalu ini kegiatan diskusi di kantor wakil kepala sekolah. Ini adalah dokumentasi bersama guru pamong. Ini dokumentasi bersama bapak kepala sekolah. Dan ini dokumentasi bersama peserta didik kelas 12. Berikut adalah dokumentasi keseruan kami selama melakukan PLP di SMA Negeri 1 Batangkuis. Masak Indomie biar gak bisa sih rumah puasa. Bagus betul nih, gak bisa sih rumah puasa. Oke, baiklah, sekian dari hasil observasi PLP 1 yang kami lakukan di SMA Negeri Batangkuis. Sampai ketemu lagi di PLP berikutnya.